Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita kembali guys, ini bagian keempat ya. Kita menjawab tuduhan-tuduhan dan fitnah dari Giant Missile ini guys. Jadi guys, dia selanjutnya komentar seperti ini guys. Bobby Herian, komen Anda tidak merubah Islam jadi baik. Nih ya. Jadi dia beranggapan ajaran Islam itu buruk gitu guys. Karena baik lawannya buruk gitu kan. Alias tidak baik gitu. Dia ajaran Islam itu tidak baik guys gitu. Ya. Karena dibilang Islam itu agama teroris gitu kan. Ini orang udah udah mengidap penyakit Islamofobia gitu. Ya kan? Nuduh memfitnah Islam itu agama teroris, ajaran tidak baik gitu kan. Mengajarkan pembunuhan gitu kan. Nah, ini harus kita dakwahi orang kayak gini guys. Ya kan? Nah, jadi komen saya ini bukan untuk merubah ajaran Islam yang tidak baik jadi baik, tapi untuk menerangkan kepada Anda, Nona Dian Messer, kalau ajaran Islam itu baik ya. Semua agama ya itu mengajarkan kebaikan. Mau Islam, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha, semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Yang tidak baik siapa? Umatnya, oknumnya gitu loh. Itu yang tidak baik. Kami sebagai umat Islam tuh mengakui semua agama mengajarkan kebaikan. Kenapa malah Anda seorang Kristiani ya malah menunjuk agama orang lain itu tidak baik, agama teroris? Kenapa coba? Ada yang salah dengan diri Anda? Kita tahu ya dalam sejarah ada namanya Tibo CS di Ambon dulu, bagaimana Tibo CS nih Tibo dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang kejam, orang Kristiani yang kejam, membunuh umat Islam yang ada di Poso gitu kan, sehingga umat Islam di Indonesia marah dan membalas membela saudara-saudara yang ada di Ambon sana gitu guys. Lalu ada Brenton Taran di New Zealand yang dengan sadisnya menembaki, dia seorang Kristiani menembaki dengan sadisnya orang-orang Muslim yang terjumpa di New Zealand. Pelaku Perang Dunia Pertama dan Kedua itu kebanyakan mayoritas agama Kristen gitu kan. Pelaku menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom Amerika itu beragama Kristen. Lalu pelaku penjajahan pada Asia ya, yaitu negara-negara seperti Inggris, Portugis, Belanda, itu agamanya Kristen loh guys. Dia membangun gereja di Indonesia, bahkan di film-film itu kalau lihat ya di sejarah ya, di film-film itu banyak umat Islam dipaksa masuk agama Kristen gitu. Kok nggak mau dibunuh gitu kan. Itu ada film sejarahnya loh. Dan itu merupakan suatu bukti ya. Itu dilakukan oleh oknum-oknum agama Kristen sendiri. Memaksakan orang untuk masuk agama Kristen, orang mau dibunuh itu. Ada film-film sejarahnya, Anda bisa tonton. Jadi kalau Anda belum pernah nonton mungkin ya. Nah, tapi kami sekali lagi mengatakan itu bukan ajaran agama Kristen. Kami bisa, umat Islam itu cerdas. Kami bisa melihat, membedakan mana yang ajaran agamanya, mana yang kelakuan oknumnya. Nggak seperti Nona Giant Missile gitu, ya kan? Yang mengatakan ISIS adalah Islam gitu, ajaran Islam gitu. Mana bisa dikatakan gitu? Semua ulama mengecam, menolak, termasuk saya, apa yang dilakukan oleh ISIS gitu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan dia lagi, ajaran Islam tidak bisa berubah gitu. Ustadz Islam saja mengakui ajaran Islam harus dengan pedang. Apa maksudnya? Ini saya terangkan ya, biar Anda paham. Ya. Saya nggak tahu dia dengar ustadz yang mana gitu. Ya. Kalau lah coba pakai logika sederhana. Kalau ajaran Islam harus dengan pedang, ya, semua ustadz ya itu sudah memakai pedang gitu, udah memakai kekerasan gitu, udah memaksa orang. Kalau nggak mau masuk Islam, saya tebas dengan pedang misalnya. Tapi tidak kan? Apa yang dilakukan ustadz kita? Mereka berdakwah. Seperti saya berdakwah. Saya menyampaikan ilmu gitu, edukasi gitu kan, pada orang-orang seperti contohnya si Giant Missile ini gitu. Jadi sekali lagi ya, pakai logika Anda non Giant Missile. Kalau memang Islam harus dengan pedang ya, kalimatnya nih ya, ajaran Islam harus dengan pedang, harus ya, berarti nggak bisa tidak. Semua ustadz kita sudah memakai pedang, bahkan bukan cuma pedang, tapi juga pistol, senapan gitu, untuk menyebarkan Islam gitu. Kalau nggak mau ditebas, gitu, ditembak. Tapi kan tidak faktanya gitu loh. Nah, jadi dia ini harus paham akan hal itu gitu. Jangan biasakan menuduh, memfitnah agama orang lain gitu. Ingat, semua agama itu mengajarkan kebaikan.
Tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan atau kejahatan, kekejaman, kecuali oknumnya. Harus bisa kita bedakan mana yang kelakuan oknumnya, mana ajaran agamanya. Nah, jadi kebiasaan Nona Jane Miser ini sangat buruk sekali, guys. Menuduh agama orang lain, mengatakan agama orang lain itu sebagai agama teroris dan tidak baik gitu, ya kan? Nah, jadi mungkin video ini cukup membantu dan sedikit saya tambahkan, guys ya. Gini, Islam ini adalah rahmat untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya terbatas pada satu lingkup saja. Beda dengan Islam yang Islam yang diajarkan yang dibawa Nabi Muhammad ya. Kita tahu Islam ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Karena Adam pun beragama Muslim, agama Islam. Beliau adalah seorang Muslim. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya macam itu beragama Islam. Nah, mereka mendapat wahyu hanya untuk satu wilayah saja gitu. Nah, Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta gitu. Nah, karena terminnya ada beda, guys. Nabi Muhammad untuk alam semesta, Nabi sebelumnya hanya untuk satu wilayah saja. Yesus untuk Israel saja, apalagi Nabi Nuh untuk daerahnya saja, Musa untuk daerah Mesir saja gitu kan. Nah, jadi cakupan Nabi Muhammad ini sudah global gitu, guys. Udah dunia mainnya. Nah, coba bayangkan ya. Nabi Musa itu menyebarkan Islam di Mesir ya. Itu beliau menghadapi ancaman-ancaman dari Firaun. Ya kan? Mau dibunuh. Makanya Allah tenggelamkan Firaun di laut mati. Ibrahim juga begitu, diancam mau dibunuh, bahkan sempat dibakar. Tapi apinya jadi dingin gitu kan oleh Namrud. Lalu Allah hukum Namrud gitu kan. Nah, Yesus sendiri gagal menyampaikan risalah Islam di Israel. Risalah ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Demikianlah mereka mengenal engkau, sesuatu Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti dia utusan Allah kita. Dia utusan Allah gitu. Dia gagal menyampaikan risalah Islam di Israel. Israel tidak. Sekarang yang banyak Israel itu malah Yahudi gitu. Islam cuma nomor 2, nomor 3 Kristen gitu. Bahkan kalau memang Anda akui pun dia menyebarkan agama Kristen ya, walaupun dia tidak pernah menyebut tentang Kristen sama sekali, dan dia tidak pernah mengajarkan tentang agama Kristen, karena kata Kristen itu sendiri pertama kali disebut di Antioquia 3 tahun setelah Yesus pergi. Yesus nggak tahu tentang Kristen sama sekali, guys, nggak tahu dia. Nah, dia gagal. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan. Kalaulah Nabi Muhammad juga seperti Yesus ya, seperti Musa alaihissalam, seperti Ibrahim, maka Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini akan gagal juga, guys. Tidak akan sampai ke seluruh dunia gitu loh, ya kan? Tidak akan sampai ke seluruh dunia. Ya. Ajaran Yesus tuh nggak sampai seluruh dunia. Di Israel dia nggak tembus, guys, ajaran Yesus itu, tauhidnya itu. Malah yang berhasil malah umat kaum Yahudi dan kaum Kristiani Katolik yang bukan ajaran Yesus tentunya. Ya, Katolik dan Kristen itu dibawa oleh Romawi. Ya, itu memang ajaran. Makanya pusat kekristenan itu berada di Vatikan, Italia, bukan berada di tempat kelahiran Yesus. Itu perlu Anda pahami. Kalau Islam itu pusatnya di Mekah, tempat kelahiran Nabi, dan menjadi logis gitu. Itu menjadikan agama Islam memang murni. Agama Islam Nabi Muhammad itu memang murni. Yesus beragama Islam. Kalau memang, jadi ajaran Yesus seharusnya pusatnya ada di Yerusalem, bukan di Vatikan, guys. Logika sederhana seperti itu. Itu bukti kalau memang ajaran Yesus sudah diubah dengan tangan manusia. Sehingga pusatnya nggak lagi di Yerusalem, tapi ada di Vatikan gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Katolik, tentang Kristen, tidak pernah. Dia mengajarkan tentang tauhid, tentang Islam. Syahadatnya diajarkan adalah demikianlah mereka mengenal engkau, sesuatu yang benar, ya, asyhadu alla ilaha illallah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Yesus Rasulullah gitu. Di syahadat itu, tapi itu tidak berhasil beliau jalankan. Makanya beliau disamakan oleh Allah, diangkat ke langit gitu. Dan nanti akan Allah turunkan di kedatangan kedua, ketika Imam Mahdi sudah muncul gitu.
Nah, ini perlu Anda pahami ya, kenapa dia baru diturunkan nanti setelah datang Imam Mahdi. Karena Yesus kan waktu diangkat ke langit, dia belum kuat. Dia nggak punya pasukan, dia nggak punya kekuatan. Sehingga dia kalah melawan rabi-rabi Yahudi dan pasukan Romawi. Dengan gampang dia ditangkap. Dia sampai, dia kan, sebenarnya kan dia dikejar-kejar oleh rabi Yahudi. Dilempari batu. Apa yang dilakukan? Melawan? Tidak, dia lari. Nggak sanggup dia melawan orang-orang itu, guys. Bahkan waktu mau ditangkap itu, yang waktu mau disalib gitu kan beliau lari ngumpet sembunyi di Taman Getsemani di tengah malam buta itu, di tengah malam buta, gelap gulita, di tengah hutan yang lebat untuk sembunyi, guys. Itu saking takutnya beliau berdoa gitu, sekiranya cawan ini berlalu padaku, maka berlalulah gitu. Jadi dia sebenarnya nggak rela ditangkap gitu. Bahkan yang menyuruh muridnya beli pedang gitu kan. Muridnya berjaga di depan gerbang taman itu, dikatakannya, adakah kalian uang untuk membeli pedang gitu? Yang ada cuma jubah gitu kan. Untuk apa pedang? Untuk membela diri. Nggak mungkin pedang itu dipakai untuk ngupas tomat malam-malam itu kan, untuk membela diri gitu. Tapi ketika dia tahu kalau yang datang tentara Romawi dan nggak bisa terlawan oleh pengikutnya, dia suruh pengikutnya tidak usah beli pedang karena itu nanti akan berbahaya bagi keselamatan pengikutnya gitu loh, guys. Jadi Yesus nggak mampu melawan pasukan Romawi, makanya dia gagal menyebarkan ajaran Islam di tanah Yerusalem gitu loh, guys. Makanya nanti dia akan datang di kedatangan kedua tuh mendompleng Imam Mahdi. Imam Mahdi kan menguasai dunia gitu. Sehingga Yesus itu akan gampang mengajarkan ajaran Islam. Kenapa? Karena sudah ada kekuasaan dari militer dari Imam Mahdi yang menguasai dunia nanti gitu, guys. Sehingga ketika dia mendakwakan kalau aku nih mengajarkan agama Islam gitu loh. Demikianlah mereka mengenal Allah, engkau sesungguhnya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus gitu kan. Ini memegang syahadat dalam Islam ya. Syahadat yang mengakui kenabian dari Yesus dan ketuhanan dari Allah gitu kan. Nah, itu akan bisa beliau laksanakan eksekusi ketika nanti Imam Mahdi sudah ada, guys. Sudah menguasai dunia gitu. Nah, itu alasannya kenapa ya Imam Muhammad itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kenapa? Karena beliau itu ya diperangi duluan gitu, guys. Jadi semua nabi itu diperangi gitu loh. Nabi Muhammad diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Yesus diperangi oleh tentara Romawi, orang-orang Yahudi. Ibrahim diperangi oleh Namrud, Musa diperangi oleh Firaun gitu kan. Hampir semua nabi diperangi dan mereka tidak mampu melawan kecuali atas mukjizat dari Allah gitu. Allah kasih mukjizat dan Nabi Muhammad pun berapa kali kasih Allah mukjizat. Yesus juga begitu kan. Yesus mukjizatnya menghidupkan orang mati, menghidupkan burung gitu kan, menyembuhkan penyakit, itu mukjizat. Tapi tetap saja beliau gagal gitu, guys. Maka beliau diangkat, diselamatkan oleh Allah ke langit dan nanti akan diberikan di kedatangan kedua. Makanya kalaulah Nabi Muhammad itu tidak diperintahkan Allah untuk memerangi orang kafir, karena logika dong, kita diperangi, ya kita perangi balik gitu. Untuk apa? Untuk membela diri. Bukan kita yang memerangi mereka memerangi kita. Kita hanya berperang dalam rangka membela diri. Sama kayak Indonesia dahulu, Indonesia dijajah misalnya. Ya, coba 3,5 tahun dijajah. Kalau tidak ada patriotik bangsa, pahlawan bangsa yang mengajak untuk ayo kita perangi Belanda, kan itu kan perang dalam rangka membebaskan diri, merebut kemerdekaan. Apa terjadi? Indonesia tidak akan pernah merdeka, guys. Kenapa? Kan tidak ada pahlawan-pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Sudirman. Mereka tidak mau memerangi. Jadi perangilah orang-orang kafir dimanapun mereka berada, sama dengan perangilah orang-orang Belanda, Jepang, dimanapun mereka berada gitu. Untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan, untuk merebut kebebasan, untuk menegakkan agama Islam di bumi Indonesia. Karena agama Islam di Indonesia ini ternoda oleh pemaksaan agama Kristen dari penjajah gitu, guys. Pengaruh penjajah begitu kuat gitu. Dia punya power, kuasa untuk memaksakan agamanya
dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat Indonesia pada waktu itu. Makanya nggak heran banyak gereja-gereja buatan Belanda, Inggris di Indonesia, dan di negara-negara jajahan dari Inggris, Belanda itu banyak, Portugis itu banyak gereja-gereja mereka bangun gitu. Itu kan lewat pemaksaan gitu. Tapi kita tidak mengatakan agamanya, ajaran agamanya, tapi kelakuan hukumnya gitu loh guys. Jadi sekali lagi guys ya, Islam yang dijadikan Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam, dan Nabi Muhammad diperangi duluan oleh kaum kafir Quraisy, makanya dia harus fight back gitu. Setelah sekian lama Nabi Muhammad itu tidak melakukan apa-apa, dia hanya sabar, dia terus berdakwah gitu kan, sama kayak Yesus lakukan, sama kayak Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Nuh lakukan, sabar gitu, sampai pengikutnya dibunuh pun dia tetap sabar gitu guys. Berapa beliau dilempari batu, sama kayak Yesus alami, dilempari batu, dilempari kotoran gitu kan, tapi Yesus dan Muhammad tetap sabar gitu, sampai pada waktunya Allah perintahkan perangi lawan kafir itu di mana mereka berada. Kenapa? Karena mereka telah memerangi Nabi Muhammad duluan gitu. Karena ajaran Islam Nabi Muhammad nih untuk seluruh alam gitu. Islam harus tegak gitu guys. Sama ke Indonesia kan harus tegak. Indonesia harus tegak dengan apa? Apakah Indonesia tegak dengan dakwah, dengan nasihat? Tidak. Indonesia tegak dengan peperangan. Memerangi siapa? Memerangi penjajah Belanda, Portugis, Inggris, Jepang gitu. Kok tidak berperang kita dengan mereka ya? Kalau ini kita waktu itu memakai pedang, memakai bambu runcing, ini bisa melawan penjajah, kita tidak merdeka guys. Sama kayak Nabi Muhammad juga begitu. Kalau dia tidak memakai pedang untuk melawan kaum kafir Quraisy yang telah memerangi mereka duluan, Islam tidak akan tegak gitu guys. Sama seperti ajaran Islamnya Yesus tidak akan tegak gitu, ya kan? Yang tegak sekarang malah ajaran Yahudi dan juga Katolik Kristen yang berpusat di Vatikan gitu guys. Ada Islamnya Yesus yang syahadat tadi, keesaan Allah tidak. Sekarang malah Allah tidak diesakan, Allah ditinitaskan menjadi 3. Jadi Allah, Anak dan Roh Kudus gitu. Padahal Yesus mengajarkan tentang keesaan Allah. Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus atau aku, yang Allah engkau atau Allah utus gitu guys. Jadi sekali lagi Yesus cuma utusan. Nah, Allah satu-satunya, nggak ada 2 atau 3 gitu guys. Dalam satu nggak ada. Oke, jadi Anda harus paham itu, ya. Anda harus belajar, ya. Tidak ada semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan tidak baik, hal tidak baik. Yang tidak baik adalah pengikutnya atau penumnya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.